Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman, saudara-saudaraku semua. Selamat berjumpa lagi dengan Dia Ribu. Malam ini kita akan bercerita tentang pokoknya pengalaman-pengalaman yang pernah dialami dulu. Nah, kita mulai dari dulu waktu umur berapa ya, kira-kira, tapi udah lulus SMA kayaknya. Nah, lulus SMA kerja lagi itu masih di daerah Glodok soalnya. Ya, punya pengalaman kalau lagi libur, saya kan orangnya suka iseng. Iya. Iseng nih, coba aja dulu kan zamannya bis Mayasari, kalau Kalideres Pulau Gadung P7 apa P7A. Itu saya naik bis itu sampai ke Pulau Gadung sono. Ngapain? Buat apa? Nongkrong di terminal Pulau Gadung. Astagfirullahaladzim. Iya, Kurang kerjaan lu, Pak. zamannya itu masih belum ada HP kali ya, HP yang gede-gede bata zaman dulu. Saya tuh cuma nongkrong di terminal Pulau Gadung, nongkrong di terminal bis antar kota. Gitu, di terminal bis antar kota. Ngapain? Cuma ngeliatin bis antar kota aja, bis-bis ke Jawa tuh seneng aja ngeliatinnya. Wih, bisnya cakep banget. Bukannya mau nyopet. Mau nyopet. Itu Bapak pakai kacamata kayak gitu. Saya nongkrong di terminal cuma seneng ngeliatin bis aja. Jadi jiwa bis mania tuh dari dulu udah ada. Nongkrong ngeliatin bis, bisnya cakep-cakep banget. Antar kapan kalau libur naik naik nih kalau liburan. Nah, akhirnya nongkrong ya, kalau lapar ya jajan, beli es. Dan baliknya nih dari Pulau Gadung ke wilayah Grogol, saya balik tuh pernah jalan kaki. Ya Allah, kurang kerjaan lu, Pak, jalan kaki. Bukannya nggak punya ongkos, punya. Terus kenapa jalan kaki? Saya tuh lagi kepengen coba jalan kaki. Kuat nggak? Dari Pulau Gadung nyampe ke Grogol, iya, ke rumah, jalan kaki. Kuat nggak jalan kaki dari Pulau Gadung sampai Grogol? Wah, jalan tuh dari ke arah Cempaka Putih kan, kayak itu. Jalan kaki tuh cukup. Wah, pokoknya jalan kaki ya sambil tolak-toleh, lihat bawah ya, barangkali nemu duit kan lumayan. Ya kan lumayan. Tapi bener nemu duit? Oh iya. Iya bener nemu duit. Nemu 10.000 tahun segitu udah senangnya. Tahun berapa itu waktu itu, Pak? Tahun 2000. Tahun 2000? Bener tahun 2000. Iya, itu sudah nemu 10.000 aja udah seneng banget. Di jalan gitu nemunya? Sambil jalan tolak. Jalan tuh, jalan cukup kan. Aus, berhenti di tukang jualan, bang, beli es. Udah beli es, ada bakso, beli bakso tuh. Bakso masih berapa, goceng dapet tahun segitu. Tahun 2000 bakso goceng dapat ya? Iya, di pinggir jalan, bang, goceng boleh nggak? Boleh katanya. Udah beli lah, makan bakso, minum es, udah coba habis. Jalan kaki lagi, cuk. Wah, sampai
lewatin depan Romangun terus. Saya ingetin rutenya sampai 7 aja, ikutin rute bis itu ya udah sampai lewat situ terus sampai di Cempaka Putih lewat tuh. Akhirnya terus jalan sampai di Senen lurus lewat yang kalau kesini ke Monas lurus arah Gambir. Ih, gila kuat banget lo Pak jalan. Hmm? Emang Bapak nggak punya wudel atau gimana sih? Jalan itu nyampe kuat kayak gitu dari Pulau Gadung sampai Iya, ke rumah. Bapak nggak punya wudel atau gimana? udaranya nggak bolong. Udaranya nggak bolong. Oh, pantesan jalannya kuat ya. Kata orang kampung zaman dulu tuh, kalau wudelnya nggak bolong itu buat kalau jalan itu kuat kemana-mana. Iya, begitu kan. Aku dulu lahirnya kan ini Iya. Sungsang. Oh, jadi itu ya, ini ya, apa namanya, kuat jalan gitu. Kalau lahir sungsang emang kuat jalan. Iya, kakek lahir kata ibu saya lahirnya Sungsang kaki duluan. Jadi lahir kaki duluan, jadi makanya disebut hobi jalan. Makanya dulu kecilnya disyaratin katanya kalau lahir Sungsang Ya, Pak. disyaratin taruh di perempatan. Perempatan ditinggal terus diambil sama tetangga. Terus, Iya, soalnya dulu saya lahirnya itu katanya apa ya? Miniatur apa ya? prematur apa nggak tahu. Oh iya, Prematur. prematur bukan Iya, miniatur. Miniatur mah mainan bisa, Iya. patung-patungan, kuda-kudaan miniatur. Iya, prematur. Jadi kata ibu saya dulu kecil, Oh, kamu badannya. tuh lahir segede botol gitu. Hah? Gede botol, Mak? Botol apa? Botol kecap gitu. Hah? Kecil banget. Nah, iya orang kamu lahir 7 bulan katanya. Wah, lahir 7 bulan ini kan dibawa ke Puskesmas dimasukin apa tuh? Yang kata gini kalkulator apa? Apa apa itu namanya? Kalkulator buat ngitung ya. Apa ya, apa? Kombu apa? Yang kayak akuarium itu. Ya, apa itu ya, Yang ada teman-teman? lampunya. Coba apa ya itu kalau lahir prematur itu apa ya? Iya yang kotak itu. Apa itu ya? No, itu Apa? apa ya? Traktor bukan. Masa di traktor? Eskalator bukan. Komunikator bukan. Motor ya bukan. Terus apa ayo? Udah no. Depannya kayak ini. Inkubator. Oh iya. Inkubator, ya bener. Oh, inkubator ya. Oh, berarti dikasih Bapak. lampu namanya. Kayak ayam dong, Pak. Dikasih lampu. Iya, dikasih lampu. Kayak ini kayak pitik. Oh, namanya lahir prematur ya kecil. Inkubator ya, inkubator ya. Lagi itu ditaruh. Nah, ini juga ditaruh di kamar nih, di tempat tidur. Yang nungguin almarhum kakak saya tuh. Kakak saya nungguin. Terus dia terus ditinggal sama dia lah. Saya gelundung jatuh ke kolong tempat tidur. Tapi nggak apa-apa gitu. Oh, udah digerubungin semut. Digerubungin semut. Iya, sampai udah terus isunya kan, wah si Bo meninggal. Iya, amit coba. Udah pada datang tuh rame. Wah, dikeroyok semut gini gimana sih? Ternyata masih Allah masih ngasih umur. Alhamdulillah. Nah itu terus ibu saya makanya cerita lahirnya kamu nggak punya udel, lahir sungsang, hobinya jalan katanya gitu. Jadi gitu kata ibu saya, makanya katanya kata orang nggak punya udel itu jalannya kuat. Nah, saya kan apa iya lah, saya jalan kaki tuh dari Pulau Gadung tuh
sampai di daerah Harmoni belok tuh arah Roxy. Jalan kaki di situ. Wah, lagi itu udah capek, duitnya udah habis. Ada tukang es. Saya bilang sama tukang esnya, "Bang, boleh nggak minta es?" "Kamu dari mana, Dek?" "Dari Pulau Gadung, Bang." "Naik apa?" "Laku sikel, Bang." Itu. Astagfirullahaladzim. "Emang kamu nggak punya ongkos?" "Lah, ongkosnya habis. Buat jajan. Saya dari Pulau Gadung jalan kaki, lapar, haus, beli." "Ya, kenapa nggak naik bisa aja?" Lah saya penasaran, Bang, jajal jalan kaki kuat enggak. Oh, udah tuh dikasih es cincau, kayaknya tukang cincau. "Nih, minum." Dikasih, "Masih kurang nggak?" "Kurang, Bang." Ya, akhirnya saya minum 2 gelas tuh. Wah. Minum 2 gelas. "Rumahnya di mana?" "Grogol ke sana lagi itu, Bang." "Waduh, masih jauh." Tahu nggak? Saya dikasih duit 10.000 sama abangnya. Ya "Ya Allah, udah nih buat masalah ongkos." tabarakallah. "Mau naik mobil apa jalan?" "Terusin jalan." "Ya udah, mau buat jajan ntar," katanya. Ya Allah, ternyata zaman segitu masih banyak orang baik. Nggak tahu nih abangnya, mudah-mudahan lah rezekinya kalau masih umur, abangnya mudah-mudahan kalau masih umur ya kasih sehat, kalau Amin. gede mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, masukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Dia saya terusin jalan kaki tuh. Udah baju udah Keringetan gobios. udah lepek, udah kayak habis berenang. Akhirnya jalan kaki cukup sampai Grogol. Akhirnya jalan terus sampai di Jalan Karya tuh nyebrang. Dulu Indosiar belum ada. Belum ada. Tak tahu. Belum, itu Indosiar masih tanah kosong, itu kalau rumah Belanda kalau nggak salah di situ. Akhirnya nyebrang nyampe rumah. Tanyain tuh sama ibu saya, "Le, kamu dari mana?" "Di Pulau Gadung, Mak." "Lah, ngapain?" "Lihat bis," saya bilang gitu. "Yalah, tole gede gitu. Kamu ini aneh-aneh aja, bis kok dilihat." Lah, mah orang seneng lah bilang gitu. "Terus naik apa dari sono?" "Jalan kaki, Mak." "Ah, buset," kata kakak saya itu, "Mak, buset dah. Emang lu nggak punya duit?" "Punya. Kenapa nggak naik bis?" "Ya, jalan kaki kuat enggak?" Nah, akhirnya sampai rumah ngedeprok saya tuh. Waduh, ngedeprok minta bikinin teh manis. Udah minta teh manis, serot. Waduh, rebahan di balai depan rumah. Aduh, enak banget. Sampai ketiduran di situ. Saking capeknya ya. Berarti itu kalau dihitung-hitung berapa jam itu? Pengalaman jalan kaki. Iya, kalau dihitung-hitung itu dari Pulau Gadung sampai ke Jalan Karya atau ke Grogol itu berapa jam kalau dihitung-hitung? Berapa jam itu? Ada 4 jam? Ya kurang lebih lah. Astagfirullahaladzim, 4 jam. Soalnya kalau capek saya berhenti. Nah, itu yang dari Pulau Gadung. Terus ada lagi pengalaman? Tapi saya juga pernah jalan. Di mana? Dari Terminal Kalideres ke rumah. Ngapain itu? Iseng juga. Ya Allah. Ke Terminal Kalideres ngeliatin bisa antar kota. Benar-benar Bapak nggak punya modal kali ya? Liatin bis aja udah gitu. Pulang. Udah. Jalan juga. Jalan kaki lagi dari Kalideres. Ya? Iya. Jalan kaki. Kalau Kalideres ke rumahnya Bapak Bowo mah deket lah kan? Iya, 14 kilo. 14 kilo nggak begitu kan? Terus jalannya kan lurus terus kan? Iya. Nggak belak-belok kan? Kalau Pulau Gadung itu kan belak, tapi termasuk Bapak Bowo tahu loh, jalan kaki itu nyampe rumah loh.
Nggak takut nyasar atau gimana? Kalau misalnya nyasar gimana? Kalau misalnya nyasar itu waktu itu mau dari Pulau Gadung terus mau balik ke rumah, kalau nyasar gimana? Nggak nyasar lah. Kok bisa ya tahu ya? Ya kan kalau nggak tahu nanya orang. Oh iya betul ya betul. Kadang nanya Pak Polisi. Ada di perempatan lampu merah ada polisi nanya, Pak Polisi, kalau mau ke Grogol jalannya mana? Tunjukin sono deh. Ya makasih, wah saya jalan kaki. Kuat banget ya, gila itu. Kalau dari Kalideres ke rumah kan jalannya lurus aja tuh. Iya lurus, nggak usah nanya-nanya. Paling berhenti kalau pas ajan ya kita mampir ke masjid, sholat dulu, habis sholat ya rebahan. Istirahat gitu ya. Setengah jam baru jalan lagi. Gitu, secapek-capeknya kita ya sholat jangan ditinggalin. Insya Allah. Nah, makanya akhirnya kita jalan kaki ya sambil jikiran. Tiap kaki melangkah sambil baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya apa, Pak? Ya maksudnya kan subhanallah, maksudnya Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah maha besar. La haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatannya yang bisa menandingi kekuatannya. Ya alhamdulillah sambil jikiran jalan itu kayaknya cepat. Iya. Kayaknya perasaan tuh jalan cepat gitu. Nah itu lagi dari Kalideres ke rumah. Tapi pernah nih. Kemana lagi? Sama teman saya nih, namanya Darmadi kalau nggak salah. Orangnya kecil tuh mirip kayak Gogon. Ya Allah, Om Gogon. Kayak Om Gogon, tapi dia orangnya lebih pendek lagi. Pendek kan dia, ketinggian Om Gogon. Sama Darmadi tuh ngajakin kan kayak gitu, wah mancing yuk, gimana? Sono, mancing di Kamal. Kan tahu sendiri Kamal dari Cengkareng nyambung mobil angkot lagi, dari angkot turun naik mobil kol lagi. Dari sana kan tambak banyak. Jalan kaki atau naik angkot? Ya naik angkot. Mancing sono, panasnya ampun, sampai gosong itu tangan hitam, muka hitam. Kalau itu mah naik angkot ya? Iya, dari mancing tuh. Mancing balik sore kan tuh sama Darmadi balik sore. Lah balik sore dari Cengkareng ke dalam sono nggak ada angkot, sepi, mobil kok pada nggak ada, orang-orang juga banyak, mobil pada nggak ada, pada kemana ya bang? Nggak tahu. Akhirnya ayo udah jalan. Lah saya kan jalan ke situ mah tahu, soalnya saya kan dulu sekolah saya di situ di SMA 33 Cengkareng tuh. Saya kan angkatan 87 di SMA 33. Akhirnya dari situ jalan kaki ke depan ke Jalan Raya dan Mogot tuh. Gak ada mobil. Terus jalan juga. Pun. Jalan. Waduh, ada apa ya dah? Terus itu kalau nggak salah tahun 98 itu pas kerusuhan. Nggak tuh terjadi kerusuhan katanya dari siang. Berarti jalan-jalan juga itu dari mana itu tadi? Nggak ada mobil. Ya. Akhirnya saya sama Darmadi tuh, teman saya Darmadi udah bawa tas pancingan. Nggak jadi itu dong udah berarti. Dari pagi nyampe sore nggak dapet ikan, kan kampret. Nggak dapet ikan, pulang jalan kaki lagi. Terus jadi ada apa semalam? Akhirnya jalan kaki tuh, aku udah sama Darmadi. Wah, udah jalan. Ya udah Darmadi kita jalan. Ayo, udah jalan aja ucuk. Lah, untungnya itu Darmadi juga lagi tuh dia
pernah jadi ranger Gunung Lawu, jadi juga dia jalannya kuat. Ranger Gunung Lawu apaan maksudnya? Itu tim SAR Gunung Lawu. Hmm. Jadi dia pernah jadi, kan rumah dia kan di Solo. Jadi kalau ada pendaki hilang, dia yang nyari. Dia ikut tim nyari, ikut tim SAR. Darmadi tuh gitu. Akhirnya kan dia jadi biasa jalan juga. Wah, udah jalan. Gue tuh nyampe di Jepang Jalan Karya udah penuh orang tuh. Pada nongkrong gitu. Terus ketemu ngelihat saya sama Darmadi jalan, pada ketawa. Wah, emang enak lu katanya jalan kaki. Iya, sial emang katanya. Gua ada mobil, gua katanya ada kerusuhan di mana gitu. Udah, jadi sampai rumah mandi di baju pun seger, sholat, nongkrong sama anak-anak sambil ngopi. Cerita dah tuh, dapat apaan lu, dapat ikan apaan? Digoreng. Boro-boro, ikan nggak dapet, udah kepanasan, gosong iya. Begitu pulang jalan kaki lagi. Mantap deh. Hah? Mantap berarti. Iya, waduh. Itu tahun 98 tuh kayaknya pas mau kerusuhan kayaknya itu. Nah, saya juga pernah jalan kaki, ngalamin jalan kaki lagi nih. Dari mana ya? Kartosuro. Oh, waktu di Jawa. Kartosuro, Jawa Tengah. Sampai ke Solo. Itu kan jauh. Iya. Saya nggak tahu daerah situ. Mau naik bis nggak punya ongkos. Bayangin, nggak punya ongkos, megang duit cuma 50.000. Mau balik Jakarta nggak ada ongkos Jakarta 50.000. Akhirnya saya, wah, udah jalan kaki aja, jalan kaki ke Solo. Akhirnya saya ke rumah lek saya kan daerah sono. Udah saya ke sono aja. Mampir ke sono, istirahat, minjem, dikasih kaos ganti. Terus mau kemana? Balik lek. Lah, baru siang nyampe, sore udah balik Jakarta. Ya Allah. Akhirnya saya tuh dikasih duit ya tuh, ini buat ongkos. Waduh lele, kamu ini aneh-aneh aja. Dikiranya Jakarta Solo cuman kayak grogol Kalideres apa katanya gitu. Tapi ya udah dikasih ongkos, dianterin sama adik sepupu saya tuh, si Arif Tentrem namanya lucu. Kayak siapa yang di Tukul tuh yang jenggotan sini, Pepi ya, orangnya mirip si Pepi. Lucunya juga sama kebangetan. Nah, akhirnya dari terminal Solo saya naik bis ke Jakarta. Mas, mau naik apa? Wes, aku beli bis sendiri. Wes, kau mulai balik. Saya usir dia, suruh pulang duluan. Akhirnya saya nongkrong dulu di terminal, lihat bis lagi. Cuci mata lihat bis. Wah, bisa keren-keren. Aduh. Aku balik Jakarta numpak opo yo. Ada lagi tuh bis Sapu Jagat. Wah, aku tahu ini bis Sapu Jagat nih. Ayo Mas, Jakarta. Bisa Sapu Jagat, banyak berhentinya. Aku nggak mau. Wah, mau. Akhirnya ada lagi tuh bis bis yang gambar kuda itu, Harapan Jaya dari Kediri apa dari Blitar. Saya tanya tuh ke ini agennya, Mas, Jakarta pinten? Wes 90 lah, itu masih murah loh, 90.000 itu. Tapi
bangkunya adanya bangku depan samping supir. Wah ya orang kok malah kepenak. Lo bis uber-uberan. Nah, akhirnya duduk situ. Wah, tapi kan Harapan Jaya kan bisnya larinya standar dia, paling 90. Nah, jadi nggak begitu ngebut-ngebut. Udah tuh naik, akhirnya balik ke Jakarta naik itu, langsung turun di Citraland. Saya langsung masuk kerja. Itu nggak ada capeknya itu? Nggak ada capeknya naik bis terus langsung kerja? Iya. Badan apa itu? Ya capek benernya. Tanyain sama temen, lu dari mana lu? Dari Solo. Buset. Astagfirullahaladzim. Kapan? Kemarin kan gue libur ya bilang gitu. Sampai Solo kapan? Pagi. Sore lu langsung balik Jakarta? Iya. Oh, edan dia bilang. Oh, bener-bener ya. Saya kirain yang kayak gitu saya doang ya. Nggak tahu, saya juga punya pengawas di situ sama edannya. Tanya saya iseng-iseng tuh. Oh, lu dari kampung? Enggak dari kampung. Saya cuma main doang bang. Pagi. Naik bis sampai Solo pagi. Sorenya saya balik Jakarta. Gua kirain gua doang yang gila. Nggak tahu dia juga sama gilanya. Nggak tahu dia hobinya sama begitu. Cuma dia mah senangnya naik Sinar Jaya, Jakarta Wonosobo, Jakarta Purwokerto, Jakarta Pekalongan. Dia mainannya itu kalau dia besok libur malam naik bis gitu. Terus paginya dia langsung naik bis lagi balik Jakarta. Itu ketemu temen yang sama-sama anak Bismania nggak taunya. Dia bilang kapan-kapan kita trip bareng ya. Ya oke lah. Itu selain hobi jalan ya hobi itu. Hobi keliling-keliling. Hobi healing. Iya, keliling-keliling. Iya, cuman putar balik lah. Itu zaman belum ada bis STJ. Tapi pas zaman STJ ya sama. Saya juga penasaran. Coba naik STJ. Gua antar tenang. Emang mantap ya. Mantap itu naik STJ, emang mantap. Iya, tapi karena bisa air sus mentul-mentul. Enak itu. Tapi yang larinya 100 lebih. Aku malah kalau naik itu bisnya Mas Supri itu aku suka mintanya di depan. Soalnya kan enak, kayak bul gitu enak. Terus makanannya juga ininya juga enak-enak. Iya. Makanannya. Gitu. Kalau naik STJ restorannya makanannya enak. Jos. Kalau Bapak Bowo pengalamannya naik bis apa aja coba? Naik bis STJ berapa kali bolak-balik, cuman ya trip begitu aja, tektok. Terus apa lagi? Naik bis Rosalia. Iya, Rosalia juga itu enak gitu. Jajal naik Rosalia. Kayak apa nih pengalaman yang didapat? Ternyata restorannya juga makanannya enak. Terus ini apa? Kayak ini kalau Rosalia itu kayak orang ini loh, kayak di bandara-bandara kayak gitu, kayak pramugari pelayanannya itu loh. Iya. Orangnya juga dandannya rapi, ceweknya gitu. Terus cowoknya juga sama, jadi kayak naik pesawat gitu. Kalau Rosalia itu iniannya rapi gitu. Terus kamar mandinya juga oke. Terus restorannya enggak, tapi kalau restorannya makanannya enak di STJ. Iya, STJ nggak ada yang ngalahin dah tuh di rumah makan apa Brebes. Iya, terus ini ya Pala Kencana. Pala Kencana, saya dulu waktu kerja di Surabaya hampir tiap bulan naik Pala Kencana. Bolak balik. Itu naik Pala Kencana. Pala Kencana supirnya tergantung supirnya. Kadang ada yang bawanya nyantai, ada yang bawanya ngebut. Gitu. Tapi kalau naik Pala Kencana dulu saya paling senang naik Pala Kencana yang Polpo. Yang Polpo tuh, nyaman bener. Nyamannya gimana? Yang mesinnya Polpo.
Kalau yang Hino kan kadang itu suspensinya agak keras. Tuh, tapi ya zaman dulu kan itu kebanyakan yang bis cooler juga masih ada 1521. Apa itu bis apa? Bis Hah? apa? Ya cooler Cooler apa itu bis apa? itu belum ada tol Trans Java dulu. Hmm. Tapi zaman STJ mah ya udah ada. Tapi sekarang kalau pulang ke Jawa lewat tol terus juga bosen. Enggak, Jalannya lurus aja. tapi kan cepat, Pak. Ya cepet, emang waktu cepet. Cuman kadang-kadang kita berpikir kadang-kadang pengen kapan-kapan naik bis yang lewat Pantura. Yang lihat-lihat laut ya. Jadi kita refleksi mengenang zaman Bien, Heeh. zaman belum ada tol. Jadi lewati Pantura kan, jalanannya mah asik gitu. Biasa kalau dari Jakarta sini naiknya jam 2, jam 5 sore pasti istirahat di daerah Indramayu. Habis dari situ bisa jalan lagi. Pasti ntar istirahatnya jam 2 malam di daerah Weleri sebelum Alas Roban itu sih namanya. Pokoknya disitulah. Terus sampai Solo subuh. Kalau sampai Wonogiri ya agak udah bangsa jam setengah 6, jam 6 tuh ya karena zaman terus berkembang ya. Tol juga sekarang udah katanya udah sampai hampir ke Jawa Timur sono. Orang Surabaya ya udah tol. Jadi jalanan sekarang cepat. Karena ada tol, Sumatera juga udah ada jalan tol. Nah, itu kemajuan zaman. Iya. Makanya ya nggak bisa dilawan lah kemajuan zaman, namanya emang wes Wayahe. zamane. Iya. Itu kan mempersingkat waktu. Sekarang Jakarta Tegal aja paling 3 jam. 3 jam. Emang iya 3 jam enggak sih? Iya, Jakarta Tegal 3 jam sekarang ada tol. Emang iya. Iya. Lah yang aku ke Wonogiri naik STJ berangkat jam 2 lewat. Ya, masa jam 5 udah di Tegal. Itu bawanya ini kali ngebut, bawanya Iya, pinter. iya. Bawanya ngebut. Itu kan naik STJ rekomendasi dari Mas Supri. Bapaknya Taka. Kakak Tiki. Iya, dia merekomendasikan, naik STJ, wah ayo jajal. Emang ya STJ emang ya enak itu. Sampai saya ajak satu keluarga tuh naik STJ pernah. Iya, yang pulang ke Wonogiri ya kalau nggak salah pulang ya. ke Wonogiri, naik STJ. bayangin. Tapi bener enak STJ itu enak. Keluarga. Tapi sebenarnya semua bis itu enak, tergantung ya orangnya sukanya bis yang mana. Tapi kalau kita lebih seneng kalau pulang ke Jawa pasti naiknya STJ. Ya jadi ceritanya campur aduk ya. Ya, nah. Pengalaman saya dari jalan kaki sampai naik bis sampai ya ngalor ngidul lah ceritanya. Ya, nah inilah kalau channel YouTube di Haribo itu kalau ini apa Pak? Kalau cerita tuh ya biasalah campur-campur. Iya, campur-campur. Tapi ngomong-ngomong soal pengalaman naik bis. Nih, saya pernah ngalamin Lebaran tahun 2000 berapa itu? Saya masih kerja di Surabaya. Saya naik bis Pala Kencana dari Rawamangun. Harusnya saya naik bis yang jalannya jam 2. Ketinggalan. Sampai Rawamangun bisa udah jalan. Dipindah naik bis yang berangkatnya jam maghrib. Itu ketinggalan karena kenapa? Macet dari Grogol naik
mobil gandeng tuh macet lah gitu, ada mobil gandeng jurusan Rawamangun kan, lagi tuh bisnya Kepala Kencana adanya di Rawamangun, jadi saya ke Rawamangun. Nah itu tahu nggak, Jakarta Surabaya penumpangnya saya sendiri. Satu oleh-oleh kok dari tadi kok nggak ada yang naik, ya mungkin karena habis lebaran ya, orang ramenya arus balik, orang-orang balik dari Jawa ke Jakarta, saya malah mau kerja dari Jakarta ke Surabaya. Ya penumpangnya saya sendiri. Nanya Pak supir, Pak, penumpangnya nggak ada lagi Pak. Nggak ada Mas. Penumpangnya sampean doang. Ya udah anggap sampean nyarter bis. Enak dong. Wes, duduk di mana terserah katanya itu. Saya duduk depan dong, biar lihat pemandangan. Iya. Gimana serunya bis kejar-kejaran. Nah, akhirnya itu pas bis istirahat makannya di tempat makannya supir. Wes nggak usah kapur bang, makan sama saya aja sama kru rombongan. Nah, udah akhirnya makan sama rombongan tuh, sama rombongan krunya. Akhirnya di situ makan sama kru bis, ya seru juga sih. Supir-supir lain nanya, penumpangmu Viro, aku bawa mas ini doang satu aja gitu. Mas, sampean nyarter bis berarti katanya. Iya, nyarter bis. Iya Pak De, saya bilang gitu. Weh. Udah makan, kalau kurang nambah aja katanya gitu. Enggak lah, enggak nambah. Akhirnya naik. Udah tuh, terus udah ngantuk-ngantuk. Ya tiduran lah, udah tiduran, bukan dawet bantal selimut dah, udah tidur ya, udah kayak mimpi ayun. Melek-melek pagi udah sampai ya di rumah makan Tuban itu. Di rumah makan Tuban itu udah pagi. Udah jam berapa? Jam 7 atau jam 8. Akhirnya jalan lagi sampai Surabaya kurang lebih jam 10. Jam 10 pagi. Nah, biasa tuh kalau di terminal Surabaya tuh ada soto langganan saya, soto Lamongan. Soto apa itu? Biasa dekat pintu terminal sebelah sini. Udah beli itu dulu. Abangnya udah kenal saya yang jualannya. Loh, sampean dari mana? Dari Jakarta lah Pak. Gue mau kerja lagi. Berapa hari? Seminggu saya bilang gitu. Kamu kerja di mana? Itu udah ke Sidoarjo. Di Sidokepung, daerah Sidokepung tuh daerahnya Mas Wawan tuh. Akhirnya dari situ naik kol tuh, di sana adanya kol. Naik kol turun di daerah Sidokepung itu, wes mudun di dalamnya naik ojek yang ke proyek loh, sampai perumahan dilalahil, yang lain belum pada balik kan, kampret. Sampai proyek, loh kok masih sepi. Saya tanya sama Pak Satam tuh, kok Pak Satam? Satpam. Nah, maksudnya Pak Satpam. Pak, kok sepi Pak? Lah belum pada balik lah kamu. Keduluan datangnya. Keduluan piye? Ya ngono ya, udah. Itu sekedar cerita ngalor ngidul pengalaman saya. Ya. Kurang lebihnya bila ada kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa ya saudara-saudara yang sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ini apa namanya, Diari Bowie. Agar channel kami Diari Bowie bisa berkembang
lebih baik lagi. Iya, pokoknya ini channel Diari Bowie mah Pokoknya ya garis besar channel kami itu channel campur aduk, iya, gado-gado. iya, jadi Jadi biar apa aja. apa aja gitu. Kalau lagi moodnya Iya, ini ya nggak terikat tema. satu tema, bisa berwarna-warni. Seperti kehidupan warna-warni, kata Iya, Pak Bowo. pokoknya temanya kita itu macam-macam. Gitu. Kalau lagi cerita mudik ya mudik, cerita tentang bis, tentang sawah, tentang gunung, dan segala macam. Sekali lagi ya. Pokoknya ini mah buat ngibur teman-teman ya. Nah, buat ngibur teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur Mm, dengan cerita-cerita kami. Iya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian Allah yang akan membalasnya dengan beribu kebaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.